Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik jamaah salat maghrib, jamaah kajian malam Senin Masjid Fatimah Zahra yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita melalui majelis ilmu yang penuh berkah ini. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan bahwa yang seharusnya mengisi adalah Al-Ustaz Handika Hasbi. Namun qadarullah, sebelum beliau sempat mengisi ternyata ibunya harus dilarikan ke UGD untuk perawatan, sehingga beliau memohon maaf belum bisa membersamai kita semua di maghrib ini. Namun mari kita doakan semoga ibunya segera diberikan kesembuhan kembali dan kita beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas sedikit mengenai sifat sholat Nabi, terutama dalam bab ruku' dan bab sujud. Di mana sholat ini kita mengetahui bersama sebagai salah satu amalan utama yang mempengaruhi amalan-amalan kita yang lainnya. Bila sholat kita baik, bila sholat kita diterima oleh Allah, insyaallah amalan-amalan yang lainnya pun akan baik dan akan makbul indallah. Bahkan ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Wa idza saluhat, ketika salatnya itu baik benar, saluha sairu a'malih, maka akan benar pula, baik pula seluruh amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat, akan tetapi bila amalnya, sholatnya itu rusak, tidak baik, maka fasada sairu amalih, maka akan tidak baik pula semua amalan yang lainnya. Maka sebaik-baik sholat adalah tentunya yang ikhlas dan yang paling sesuai
dengan tuntunan atau sifat solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana aku ini solat. Maka tentu kita menyadari bahwa kita belum 100%, namun usaha kita untuk mendekati 100% tidak boleh berhenti sampai ajal menjemput kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah. Kalaupun belum mampu tepat 100%, wa qaribu, mendekati ketepatan 100%. Maka usaha terus memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat kita. Tidak boleh berhenti hanya sampai bangku sekolah, tidak boleh hanya sampai kita mondok selesai, namun sampai kita ini menembui atau menjumpai ajal kita. Maka pada maghrib hari ini pertama kita akan membahas mengenai tentang ruku nih. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar, di mana beliau masuk Islam 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun sebelum ajalnya, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau begitu serius dalam belajar, dalam membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki ingatan yang kuat. Beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shalla idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum. Ketika beliau itu sedang sholat, kemudian berdiri, maka beliau akan mengawalinya dengan bertakbir. Kemudian summa yukabbiru hina yarka. Ketika akan ruku, beliau juga bertakbir lagi. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa. Akan tetapi ketika bangun dari ruku, beliau tidak mengucapkan takbir, namun mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sullabahu minar ruku, mengangkat punggungnya dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qaim, dan ketika telah berdiri i'tidal tadi, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yakum hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir lagi ketika berganti menjadi sujud, gerakannya sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, dan bangun dari sujudnya beliau juga mengucapkan takbir lagi. Tsumma yukabbiru hina yasjud, tsumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu. Kemudian ketika sujud takbir lagi, dan ketika mengangkat berdiri lagi beliau juga bertakbir lagi. Tsumma yaf'alu mithlu dzalik fi sholati kullaha. Kemudian beliau melaksanakan hal yang serupa di setiap rakaatnya. Hatta yaqdhiha wa yukabbiru hina yaqum minal mathna ba'dal julus. Kemudian ketika duduk di tasyahud awal, ya, atau di setiap rakaat kedua, maka beliau ketika bangun dari duduknya untuk kembali berdiri juga mengucapkan takbir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari hadis ini, hadis yang sahih ini, kita bisa memahami beberapa hal sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Di mana ayat hadis ini menggunakan pilihan kata hina. Hina itu artinya adalah
sambil bergerak sambil membaca, bukan membaca terlebih dahulu kemudian bergerak, atau sebaliknya bergerak terlebih dahulu kemudian membaca. Namun beliau ketika bergerak sambil membaca takbir tadi, kecuali ketika akan iktidal atau bangun dari ruku, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian perlu kita garis bawahi bahwa yang mengucapkan takbir ataupun mengucapkan sami'allahu liman hamidah ini adalah cukup imam saja. Sedangkan makmum dia cukup, bukan sami'allahu liman hamidah, itu adalah makmum, imamnya saja, kecuali ketika dia sedang sholat sendiri. Namun kita ketika mendengar imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kita disunnahkan membaca Rabbana lakal hamdu, minimal itu nggih. Karena apa? Nabi SAW menegaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, ketika imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah. Artinya makmum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd, tidak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah menirukan imam. Maka ini harus kita garis bawahi bahwa makmum tidak perlu menirukan kalimat takbir atau kalimat sami'allahu liman hamidah ketika pergantian gerakan tadi ya. Kemudian selanjutnya hadis ini diawali dengan kata-kata kana ya. Maka kana ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah terjadi dan berulang-ulang terus. Maka artinya kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, baik takbir ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, kemudian sami Allah ketika bangun dari rukuknya, artinya hal ini terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya mengenai tentang sujud di mana Ibnu Abbas, seorang ulama sahabat ketika itu dan masih saudara Nabi SAW, meriwayatkan dengan berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, yang artinya bahwa aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang atau di atas 7 bagian dari anggota badannya. Apa saja 7 anggota badan tadi? Kemudian yang pertama alal jabhati, yang pertama adalah dahi atau jidat. Wa asyara bi asabiyadihi ila anfihi, yang pertama beliau menyebutkan dahi sambil menunjuk dengan tangannya itu menunjuk hidungnya. Maka para ulama sepakat bahwa bagian yang pertama yang harus ditempelkan adalah dahi dan termasuk dari hidungnya. Karena apa? Karena hal ini ditegaskan ketika menyebutkan kata dahi sambil menunjuk pada hidung beliau. Maka tidak sempurna bila seseorang ketika sujud hanya menempelkan hidungnya saja, atau sebaliknya hanya menempelkan dahinya saja. Namun orang yang bersujud secara sempurna ya, dalam kondisi normal, maka akan ditempelkan yang pertama dahi plus dengan hidungnya, kecuali ketika sedang uzur ya, ketika tidak mampu sholat dengan seperti biasa, maka dia sholat dengan duduk, maka
sudah otomatis tidak perlu menempelkan secara langsung namun dengan isyarat ya. Atau orang yang sedang sakit parah kemudian tidak mampu duduk, maka ketika sholat dengan berbaring cukup dengan isyarat bahwa dia sedang sujud dengan rukuk dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal yadaini, yaitu kedua tangannya. Maka sudah 3 bagian, dan yang ke-4 dan 5 adalah warrukbataini, yaitu kedua lututnya. Dan yang ke-6 dan 7 adalah wa atrafil qadamaini, yaitu ujung atau telapak dari kedua kakinya. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian diawali dengan kalimat umirtu. Di hadis yang lain ada yang menyebutkan umirna. Maka kaidahnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, itu sebetulnya perintahnya berlaku untuk umum umat kepada umatnya, kecuali bila ada hal-hal yang menjelaskan secara khusus bahwa hal ini perintahnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya perintah ketika larangan untuk memakan harta dari zakat atau sodakoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, maka ini khusus. Namun bila tidak ada pengkhususan, maka perintah ini sebetulnya diperintahkan secara umum untuk umatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi barang siapa yang menghendaki ya untuk berjumpa dengan Allah, artinya dimuliakan oleh Allah, wal yaumal akhir ya, bisa mulia di hari kiamat kelak, maka hendaknya dia mengikuti atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketika kita ini sedang sujud maka hendaknya menempelkan 7 anggota badan tadi, yaitu yang pertama dahi beserta hidungnya, kemudian kedua lutut, kedua tangan, dan kedua telapak kakinya. Dan sujud ini termasuk ibadah yang agung, karena ibadah sujud ini termasuk ibadah yang memaknai ibadah itu sendiri. Karena ibadah secara bahasa maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul, artinya merendahkan diri, wa tadhallul yaitu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru semakin seseorang itu ibadah, setelah itu semakin merendahkan diri di hadapan Allah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah, maka akan semakin mulia. Dan sujud inilah ibadah yang mana kita diperintahkan untuk meletakkan kepala yang kita anggap sebagai mahkota kita. Kadangkala orang memegang kepala kita saja kita sudah merasa tidak nyaman atau merasa terhina. Maka Allah memerintahkan kita untuk meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ya, Quran surah yang ke-22 ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum.
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, maka berrukuklah kalian, wasjudu, bersujudlah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan-kebajikan agar kalian ini menjadi orang-orang yang beruntung atau mendapatkan kemenangan. Maka tidaklah Allah memerintahkan kita suatu perkara kecuali perkara tersebut menjadi sumber dari kebahagiaan, sumber kemuliaan kita, sumber keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka ketika seseorang itu sujud, hendaklah dia memperhatikan, ya, jangan sampai ada yang menutup dari dahinya ketika sedang bersujud, contohnya rambutnya, atau kemudian ada memakai surban sampai tertutup dahinya semua, maka ini untuk diwaspadai. Setidaknya ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menutupi kepalanya dengan surban atau dengan rambut, ya, artinya sesuatu yang menempel pada kepalanya, maka hal ini mampu menghalangi kesempurnaan dari sholatnya. Sebaliknya kalau yang menghalangi, ya, itu adalah benda yang tidak menempel, contohnya sajadah atau karpet tempat kita sujud, ya, itu kan sesuatu yang tidak menempel pada kepala kita. Namun ketika kita sujud, maka itu sama saja kita sujud di atas tanah itu sendiri. Maka ini sifat sujud yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin sajada lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa khatta anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang hamba itu bersujud karena Allah Subhanahu wa taala, satu kali sujud saja, maka Allah akan memberikan kebaikan pahala di setiap satu sujudnya dan menghapuskan dosanya, ya, satu dosa dari setiap sujudnya. Kemudian dari Ibnu Buhainah, seorang sahabat yang bernama Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadi ibtanihi." Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat kemudian sedang bersujud, maka beliau akan merenggangkan kedua tangannya. Artinya tangan tidak ditempelkan, kemudian tangan tidak sikunya tidak diletakkan, karena nanti ada hadis lain yang membahas bahwa janganlah kita ini sujud seperti duduknya binatang buas atau seperti binatang yang sedang menderung, yaitu apa? Dengan menempelkan sikunya di atas lantai. Namun beliau ketika sujud membuka tangannya, kemudian sampai nampak putih dari ketiaknya. Ya, artinya apa? Ketika beliau sujud itu nampak dari ketiaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kandungan hadis ini adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak ketiaknya. Mengapa merenggangkan tangan ini
disunnahkan karena ketika seseorang itu sholatnya dengan sempurna, tidak ngampleh, tidak meletakkan sikunya, ini menandakan bahwa dia semangat dalam beribadah. Dia berusaha dengan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-63 mengenai tentang kisah Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat kepada mereka dan mereka diperintahkan untuk berjanji. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu, syariat yang pada biquwwah, dengan apa? Dengan kuat atau dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Maka kuat ini bukan hanya sekedar kuat ototnya, namun kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat akhlakiyahnya, lebih baik dan lebih Allah cintai dari orang mukmin yang lemah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebaliknya, orang yang ngampleh sholatnya, meletakkan sikunya, itu dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la taftarishul iftirashas sab'i. Janganlah engkau membentangkan kedua tangan seperti binatang buas yang menderung. Wa'tamid ala rahataika, akan tetapi bertopanglah pada kedua lenganmu. Wa abdi dzab'aika, dan tampakkanlah kedua ketiakmu. Wa idza fa'alta dzalik sajadalaka kulla udhwin minka. Jika engkau melakukan seperti itu, yaitu ketika kita sujud bertumpu pada telapak tangan, kemudian sikunya kita angkat, kemudian ketiaknya itu terlihat, maka bila kita melakukan seperti itu, kita telah melakukan sujud yang sempurna. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika sholat berjamaah tentu ada namanya menjaga kekhusyuan satu sama lain, sehingga maka ketika sholat berjamaah berarti membukanya sewajarnya atau secukupnya saja, jangan sampai malah mengganggu teman samping kita yang sedang sholat juga di samping kita. Maka indahnya Islam seperti itu. Jadi hukum itu mengalami penyesuaian, akan tetapi sesuainya adalah tentu dengan koridor-koridor yang wajar, tidak merubah, akan tetapi menyesuaikan agar tidak melakukan hal yang justru malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hal tersebut adalah sunnah, karena namanya yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Dan yang wajib itu wajib dikerjakan maupun wajib dihindari. Contohnya ketika seorang pergi haji, sunnah kita mencium hajar aswad secara langsung. Namun ketika kita akan mencium kok malah kita sikut kanan sikut kiri dari jamaah haji yang lain, yang mana menyakiti atau mendolimi orang lain itu dilarang, apalagi di Masjidil Haram, maka tentu lebih baik untuk meninggalkan perkara yang dilarang ini, yaitu tidak menyikut saudara kita, walaupun tidak mencium hajar aswad secara langsung, kita bisa menciumnya dengan isyarat. Maka sholat pun sama, ketika kita disunahkan untuk merenggangkan kedua tangan kita sampai nampak ketiak kita, namun ketika sholat berjamaah
untuk sama-sama menjaga dari kekhusyuan satu sama lain, sehingga maka merenggangkannya secukupnya saja. Lalu bagaimana dengan jamaah wanita? Maka hadis yang selanjutnya dibahas. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika, yang artinya ketika kita ini sujud, maka letakkanlah kedua tangan kita dan angkatlah kedua telapak tangan kita, kedua siku, mirfaqaika, kedua siku, artinya lengan ini kita angkat, bukan kita letakkan di atas lantai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat, ketika sedang ruku, maka jari-jarinya akan direnggangkan. Sebaliknya ketika sedang sujud, maka jarinya akan dirapatkan. Yang pertama dari hadis Al-Barra bin Azib tadi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengangkat tangan, mengangkat siku, dan meletakkan telapak tangan ketika sujud, karena sekali lagi hal ini menegaskan orang tadi sholatnya itu dengan semangat, tidak dengan malas-malas. Karena orang yang malas-malas ketika mendirikan sholat, ini salah satu ciri dari orang-orang yang munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 143. Quran surah yang keempat ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, yang ingin membohongi atau mengkhianati Allah, sesungguhnya mereka itu adalah mengkhianati dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sedang mendirikan sholat, mereka itu mendirikan sholatnya dengan apa? Bermalas-malasan. Karena hanya untuk menutupi topeng mereka bahwa mereka tidak beriman, kemudian ikut sholat. Terutama sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah athqalus sholati alal munafiki sholatus subhi wal isya, yaitu apa? Sholat subuh dan sholat isya. Karena memang kalau kita sholat subuh ataupun tidak, orang tidak akan banyak yang tahu, karena ketika itu keadaan masih gelap. Kemudian orang-orang sudah mulai banyak yang sibuk di rumahnya sendiri. Maka orang-orang munafik tentu berat melaksanakan, paling tidak ada yang melihat, yang mengetahui. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya sholat subuh dan sholat isya, sholat apapun kita harus senantiasa semangat untuk melaksanakannya, kemudian melaksanakannya dengan semangat sehingga terhindar dari sifat malas dalam mendirikan sholat ini. Karena orang-orang munafik dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di neraka yang paling dasar, yang paling bawah, artinya yang paling berat dari siksaannya, wal iyadu billah. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan hanya sekedar gerakan, sebetulnya hati kita pun bisa jadi terjangkit oleh penyakit nifak ini. Ketika ada adzan subuh, kita menjawabnya berat-beratannya, masih banyak beratnya daripada semangatnya untuk melaksanakan. Maka waliyadzubillah, ini menjadi evaluasi kita.
Artinya sholat itu menjadi kunci kebahagiaan kita, kemuliaan kita, serta keselamatan kita di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fihima ya la atauhuma walau habwan." Andaikan orang-orang munafik itu mengetahui apa kemuliaan, kebahagiaan yang ada pada sholat subuh dan sholat isya, tentu mereka akan rela mendatangi sholat subuh dan isya tadi dengan merangkak, walaupun dalam keadaan sakit contohnya. Maka ini mengenai sifat sujudnya Nabi SAW. Selanjutnya di hadis yang kedua tadi, idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Ketika beliau sedang ruku, maka Nabi SAW meletakkan tangan itu di lututnya, kemudian jari-jarinya direnggangkan atau direnggangkan karena memang secara teori ketika kita merenggangkan tangan ketika ruku itu akan memudahkan kita untuk menyempurnakan ruku kita, yaitu meratakan punggung dengan kepala, sehingga tumpuannya semakin kuat ketika tangan itu direnggangkan ketika ruku. Namun sebaliknya ketika sujud, dhamma asabi'aihi, Nabi SAW ketika sujud merapatkan jari-jarinya dengan satu sama yang lain. Karena ketika kita sujud itu kan tumpuannya berada pada telapak tangan kita Maka agar tangan kita ini kuat kokoh, tentunya jari-jarinya direnggangkan. Kalau ruku tadi kan tumpuannya ada pada lutut kita itu, sehingga ditopang dengan jari tangan yang mengepal, yang merenggang. Kalau sujud sebaliknya, ketika itu tanganlah yang menjadi tumpuan utama sehingga rapatkan. Terlebih ketika sujud, jari-jari itu kan menghadap ke kiblat, maka ketika merapatkan dari jari-jarinya, tangan ini jari-jarinya akan sempurna menghadap ke kiblat semua. Namun kalau misalnya tidak dirapatkan sehingga jari-jarinya tidak 100% menghadap ke kiblat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian terakhir mengenai seorang perempuan apakah ketika seorang wanita sedang sholat itu disunnahkan pula untuk merenggangkan tangannya tadi seperti Nabi SAW? Maka jawabannya adalah para ahli fikih mengatakan wanita itu merapatkan tubuhnya ketika ruku, ketika sujud dan lainnya lebih diutamakan sehingga tidak perlu merenggangkan. Hal ini berdasarkan dari hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud alaihissalam, walaupun hadisnya mursal di mana Nabi SAW pernah melintasi seorang wanita sedang sholat. Selesai sholat maka Nabi SAW bersabda, "Idza sajadtuma fadhumma ba'dul lahmi ilal ardi fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrajuli." Yang artinya bahwa jika kalian sujud maka rapatkanlah sebagian tubuh ke tanah. Sesungguhnya wanita dengan posisi seperti itu tidaklah seperti laki-laki. Karena aurat tentu menutup aurat atau merapatkan anggota badannya akan semakin menyempurnakan penutupan aurat dari anggota tubuh, lekukan tubuh dari seorang wanita. Karena kalau bagi seorang laki-laki tentu tidak terlalu bermasalah, namun bagi seorang perempuan ketika terlalu merenggangkan kedua tangannya ketika sujud, ketika ruku contohnya,
maka akan lebih menjadikan auratnya itu terbuka dibanding ketika mereka merapatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang wanita dalam hal mengingatkan seorang imam berbeda pula dengan seorang laki-laki. Contohnya ketika seorang imam itu salah gerakannya, maka seorang makmum laki-laki akan mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Namun ketika seorang wanita maka tidak perlu dengan suara, karena suara wanita itu adalah auratnya, sehingga cukup dengan menepukkan punggung dari telapak kanan ke telapak kirinya. Maka hal ini menegaskan sebaik-baik seorang wanita adalah yaitu yang paling menutup auratnya, sehingga ketika sujud pun tidak perlu seperti seorang laki-laki, namun agak sedikit dirapatkan ke tubuhnya, walaupun harus sama-sama tetap mengangkat dari sikunya tadi, tidak dilampehkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin. Baik, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ada ibadah yang tidak nyambung terus-menerus seperti sholat yang tadi dikatakan. Tadi juga dikatakan bacaan tidak mendahului gerakan atau sebaliknya gerakan mendahului bacaan. Ya, betul. Tapi ada imam sholat yang mendahulukan gerakan itu dalam rangka antisipasi untuk tidak didahului oleh makmum. Seperti gini Ustaz. Oke. Setelah Fatihah rukuk, dia rukuk dulu baru baca Allahu Akbar. Itu untuk mengantisipasi barangkali biasanya ada jamaah yang sering mendahului imam. Itu seperti apa itu? Dan gerakan yang lain seperti itu. Alasannya itu, kesehatannya. Baik, pertanyaan yang baik. Bagaimana ketika mengakhirkan dari bacaannya itu, karena kan kadangkala makmum langsung saja, kadang-kadang pun gerakannya lebih cepat dari imamnya, mungkin sudah lebih sepuh, atau yang gerakannya lebih lambat atau lebih khusyuk, contohnya makmumnya lebih cepat. Maka boleh saja kita melambatkan dari bacaannya, namun jangan sampai gerakannya habis, mungkin di pertengahan atau mungkin di 2/3-nya contohnya. Karena hadisnya tadi menggunakan kata-kata diksi, hina itu kan ketika, kalau thumma baru, kalau roka'a thumma kabbaro setelah, berarti kemudian, setelah. Namun diksinya di sini menggunakan kata-kata hina, maka dilambatkan boleh, namun selama dia masih tetap dalam posisi perpindahan gerakan dari ruku ke sujud, atau dari berdiri ke ruku contohnya, dari ruku ke i'tidal dan lain sebagainya. Maka boleh saja dilambatkan untuk mengantisipasi atau menghindarkan dari makmum yang mendahului imam, namun jangan sampai gerakannya habis baru kemudian membaca, karena menyalahi hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW itu ketika ruku sambil membaca takbir. Artinya kan sambil tidak harus mulai dari awal, bisa jadi di pertengahan, selama masih dalam keadaan berpindah dari satu posisi ke yang lainnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, mungkin itu. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.